Tidak ada kemampuan kita untuk melaksanakan perintah melainkan dengan Allah. Tidak ada kemampuan kita untuk meninggalkan larangan melainkan dengan Allah. Melaksanakan perintah itu gerak atau disebut dengan apa namanya, ya gerak ya. Melaksanakan perintah itu gerak, meninggalkan larangan pasif, diam. Jadi melaksanakan perintah itu aktif, meninggalkan larangan pasif. Tidak bisa aktif, tidak bisa pasif melainkan dengan Allah. Aktif itu gerak, pasif itu diam. Tak bisa gerak, tak bisa diam kecuali dengan Allah. Maka kita sebut la haula wala quwwata illa billah. Nah, ketahuan bahwa tubuh yang kasar ini sebenarnya tidak punya kemampuan apa-apa. Nah, mengembalikan pinjaman itulah kata hayat pinjaman, ilmu pinjaman, kodrat kita, kuasa kita pinjaman, iradat kita pinjaman, semua pinjaman dari Allah. Nah, kembalikan. Makanya Allah ingatkan betul, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Infakkan, serahkan, berikan, kembalikan apa yang sudah Allah berikan padamu sebelum ajalmu datang. Arahnya bukan hanya duit Pak yang diinfakkan itu. Infakkan itu berikan, serahkan. Nah, kita diberi Allah hayat, kita diberi Allah ilmu, diberi Allah qadrat, iradat, kita diberi Allah sama basal kalam, itu serahkan kembali. Jangan akui itu punya kita. Nah, kalau masih mengaku itu punya kita, tanggung jawab nanti di akhirat ditanya. Kamu dapat itu dari mana? Ngaku-ngaku punya, padahal itu punya aku, itu kata Allah. Kamu tadi sholat berdiri, berdiri itu kodrat aku. Kamu punya kemauan, kemauan itu iradat aku. Kamu melihat itu basar aku. Kamu mendengar sama aku. Kau tahu baca ini dan itu ilmu aku. Yang punya kamu mana? Tak ada. Tapi ngaku punya kan? Nah, ngaku punya ini yang jadi masalah. Maka Allah perintahkan, balikkan dulu sebelum ajal tiba. Ini yang disebut dengan mengembalikan pinjaman. Ya. Tapi ini kayaknya relatif agak gampang Pak, dibanding dengan menghilangkan sangkutan. Nah, asalkan kita memang sudah bisa memahami kajian itu, gitu, maka kita tidak mengakui. Mengembalikan itu artinya kita tidak lagi mengakui itu milik kita. Akuilah itu milik Allah, jangan diakui milik kita. Itu namanya mengembalikan pinjaman, gitu. Maka ketika takbiratul ihram kata sholat Allahu Akbar, kan ada namanya takbiratul ihram. Nah, kalau dalam tasawuf kan rukun sholat tuh yang 13 itu dibagi 3. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Kalau rukun qauli katanya yang perlu diucapkan. Kalau rukun fi'li yang perlu diperbuat. Kalau rukun qalbi yang mesti ada di hati. Nah, yang ada di hati ini kalau di tingkat fikih itu cuma 3. Fasa ta'ra ta'yin. Ada kesengajaan kita untuk salat, kemudian kita bedakan salat yang kita kerjakan itu apa, jenisnya apa, kemudian kita pun juga ya yakini, kita tahu salat yang kita kerjakan itu apakah ada qasar, jamak, nah itu kita qasar ta'ra ta'yin.
Tapi ketika kita masuk ke ranah tasawuf itu masih ditambah 4 lagi itu. Ihram, mi'raj, munajat, tubatil. Nah, jadi 7 rukun niat itu 7. Qasad, tarat, ta'yin, ihram, mi'raj, munajat, tubatil. Nah, ihram apa itu ihram? Ihram itu haram ngaku-ngaku kamu yang melakukan itu. Ya, kalau difikirkan haram kita melakukan perbuatan yang halal ketika sebelum sholat. Makan minum kan boleh sebelum sholat, begitu takbir tak boleh lagi. Nah, itu haram ya, ihram, mulai batas haramnya itu. Tapi di tasawuf bukan itu, bukan persoalan makan minum. Haram mengaku kita yang sholat. Ya, gimana ceritanya kok kita yang sholat? Fasilitas yang kita pakai punya Allah semua, tidak ada yang punya kita. Nah itu yang pertama, mengembalikan pinjaman itu.